Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu man ridwanihi amala. Assalatu wassalamu ala khairil wara wa ala alihi wa ashabihil fudala, amma ba'du. Segenap jemaah forum silaturahmi salat subuh gabungan, akhasil khusus segenap keluarga besar jemaah Masjid At-Taqwa, dewan pengurus dan jajarannya, para masyayikh, tuan-tuan guru, para hujjaj, para asatiz yang nampak mengisi dari mulai kegiatan ini dimulai pukul 3, kajian kitab tasawuf yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Mahfud Rudiat, diawali dengan sebelumnya pembacaan kalimah-kalimah thayyibah musyarrafah, dihadiri disempurnakan oleh para guru kita yang terhormat Haji Abdul Rajim Marja, guru kita Ustaz Suwandi, dan para masyayikh yang lainnya. Mudah-mudahan keistiqomahan kita terkecuali semua dipandang oleh Allah dan menjadi wasilah pemberat timbangan amal kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada salah satu surah mufassal, surah yang terhitung terkategorikan di dalam Quran cenderung jumlah ayatnya pendek, salah satu ayat yang sering kita baca dan mungkin sering kita dengar, salah satu daripada ayat surah Al-Zalzalah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa suatu saat dimanapun kita berada, bumi dipijak, sedikit atau banyaknya pun berpindah tempat berbagai aktivitas, bumi tanah tersebut akan bersaksi bercerita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma izin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu hari kiamat, bumi akan bercerita, bumi akan mengadu, bumi akan melaporkan kepada Allah sang Rabbul Izzati, zat penggenggam seluruh alam semesta, atas semua hal yang terjadi di muka bumi. Dimanapun berada, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 14 abad yang dahulu Rasul berkata, ju'ilat liyal ardu masjida, seluruh muka bumi dari timur hingga barat dijadikan untukku masjidah, tempat sujud. Maka dimanapun di musola masjid kita berada, aktivitas FSKG dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, berpindah tempat, berpindah masjid, berpindah musola, berpindah tempat sholat. Setiap bergeser jengkal kita tempat ibadah, maka nanti akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka ulama-ulama fikih berkata, wa yusannu intiqalul makan, disunahkan kalau kita di masjid, kalau kita di musola, disunahkan pindah tempat kalau kita sholat. Pas masuk di sebelah kanan, geser ke sebelah kiri 2 meter, mundur ke belakang 2 langkah,
maju ke depan 3 langkah, berpindah-pindah karena tempat ibadah yang kita injak, yang kita pakai. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, nanti akan bercerita, oh ternyata FS3G pada pekan anu, bulan anu, tahun sekian dilaksanakan di Masjid At-Taqwa. Banyak orang yang hadirnya, duduknya pindah-pindah, sholatnya pindah-pindah. Nanti ini tempat yakin akan bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan FS3G bukan hanya sekedar ritual amaliyah pekanan, akan tetapi kita berkumpul di dunia, berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi berdakwah di 2 kota suci disebut tanah Haramain, Mekah dan Madinah. Ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, visi misinya berbeda dengan di kota Madinah. Ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, visi misi orientasi daripada dakwah Nabi ibanatul aqidati wal akhlak, menanamkan akidah dan kepercayaan. Ini adalah modal utama, pondasi yang paling pertama. Kalau kita ngebangun rumah, pondasi udah cakep, kagak usah ragu-ragu lagi tingkat 2, tingkat 3. Betul apa betul? Maka yang pertama dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam ilmu arsitektur, maka sebagus apapun bangunan, sehebat apapun gambarnya, yang jadi patokan adalah pertama kalinya ibtidaknya, bidayahnya, yaitu adalah pondasi. Maka Nabi berdakwah di kota Mekah, enggak salah langkah, yang ditanamkan adalah la ilaha. Mencari orang-orang militan, mencari orang-orang yang loyal, mencari orang-orang yang 24 jam siap berdakwah di medan dakwah. Betul saja 23 tahun zaman jahiliyah dihapus oleh dakwah Nabi rahmatan lil. Hadirin rahimakumullah. Fitrah manusia pengen dimuliakan, fitrah manusia pengen dihormati, fitrah manusia pengen diagung-agungkan. Segelintir manusia menyimpulkan bahwa kehormatan mereka, keagungan mereka terletak pada harta kekayaan. Segelintir manusia menyimpulkan terhormat mereka, mulia mereka karena pangkat dan jabatan. Betul apa betul? Segelintir manusia terhormat, mulia karena pengaruh kehidupannya. Akan tetapi bagaimana Al-Quran menggambarkan kehormatan, kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran yang menuntun, Al-Quran yang ngasih petunjuk, nggak bakal meleset. Betul apa betul? Beda sama ciptaan manusia. Ada satu aplikasi namanya Google Map untuk mencari alamat. Kalau kita kagak tahu tinggal ketik baik. Namanya buatan manusia, banyak kekurangannya. Kata Google Map, belok kanan, udah tahu belok kanan ada yang hajat, udah repot kita. Belok kiri portal. Percis sering kita hadapi itu ketika pergi subuh FS3G. Di share dong alamat masjidnya, di share. Ada yang nyasar baik masuk ke pos ronda, padahal alamatnya sama. Ditunjukkan oleh ciptaan manusia, ternyata banyak yang meleset, banyak yang gagal arah.
kagak nyampe ujung-ujung mah udah kita balik baik dah, yang penting mah niatnya udah, begitu katanya. Ada yang kagak nyampe subuhan, ujung-ujungnya mah nongkrong di warung kopi, ngeteh bae ama ngopi, tapi lihat streaming. Alhamdulillah pemirsa Hamdalah TV dan Padansel, bila mana Bapak Ibu Saudara tidak bisa hadir, maka bisa dilihat dari dua channel YouTube ini. Yang pertama Hamdalah TV, yang kedua Padansel. Subscribe supaya banyak peminatnya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, yang pertama Al-Quran menyebutkan ada 3 grade, ada 3 level kemuliaan kehormatan manusia menurut cara pandang Al-Quran. Yang pertama disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan istilah lafad karom. Apa pak? Apa pak? Kurang kompak. Apa lafadnya? Karom. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan seluruh keturunan Adam. Semua manusia pada hakikatnya terhormat dan mulia. Di manakah hidupnya, ras apakah dia, sukunya apakah dia, bahasanya apakah dia, warna kulitnya apakah dia, latar belakang ekonomi, pejabat, didikan, semua pada hakikatnya karramna bani Adam, seluruh keturunan manusia terhormat dan mulia. Kagak boleh dalam Islam saling ngolok, saling ngejek, wala tatanabazu bil alqab, kagak boleh saling nyindir, kagak boleh saling menjantuhkan, kagak boleh saling menghina, kagak boleh saling mencecak, ngebuka aib dan sebagainya. Semua kita makan minum melalui makan minum melalui mulut. Kalau jalan pakai, yang kaya jalannya pakai, yang miskin jalannya pakai, pejabat makan minumnya pakai, rakyat makan minumnya pakai. Dalam agama semua manusia timur hingga barat, walaqad karramna bani Adam, semua pada hakikat fitrahnya adalah mulia. Kagak boleh ngomongin orang, kagak boleh gibah, kagak boleh saling menghina. Satu. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan, yang pertama disebut dengan lafad karam, yang kedua disebut dengan lafad karim. Dalam surah Al-Anfal Allah menyebutkan allazina amanu wajahadu wajhajaru fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaikal mu'minuna haqqan lahum ajruhum inda rabbihim warizqun karim. Ulama tafsir menafsirkan warizqun karim ay walahum maqamun karim, bagi orang yang merubah cara hidupnya, merubah cara pandangnya. Enggak begitu baik. Ada orang dari mulai muda sampai tua kagak pernah sholat ke masjid. Ada begitu? Ada. Rubah hidupnya. Nabi saja dakwah Mekah enggak konsisten, Mekah enggak efisien, dipaksakan dakwah di Mekah, bahaya pada keluarga dan para sahabat. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, wahajaru, selama manusia menggunakan cara yang sama hasilnya tidak akan jauh berbeda. Supaya hasilnya beda, rubah caranya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan cuman hijrah, istiqomah di dalamnya. Allah menyebutkan ulaikal mu'minuna haqqa, merekalah sejatinya orang-orang yang beriman. Lahum ajruhum inda rabbihim,
di sisi Tuhan mereka mendapatkan pahala, kehormatan yang tinggi, kedudukan yang mulia, warizqun karim. Yang kedua adalah disebutnya karim, orang yang terhormat, orang yang mulia karena iman, ibadah dan keyakinannya. Dan yang ketiga, level paling tinggi, superlatif dalam kebahasaan balaghah. Allah menyebutnya dengan kata akram, disebutkan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Pemirsa Hamdalah TV dan Fadlan Sel, dalam ayat ini Allah menekankan yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling berharga hamba di hadapan Allah. Akramakum, yang paling mulia, yang paling terhormat. Indallah atqakum, yang paling bertakwa. Bukan karena bahasa yang digunakan, bukan karena titel yang menempel pada pundaknya, bukan gelar yang diagung-agungkan di dunia, bukan karena warna kulitnya, bukan karena ras kehidupannya. Dakwah Nabi anti superior rasis. Tidak ada dalam dakwah Nabi ras manusia yang terhormat, semuanya sama. Yang kaya didakwahi, yang miskin didakwahi. Kalau Nabi milih-milih dakwah, apa yang didapatkan keuntungan Nabi mendakwahi Bilal bin Rabah? Betul? Bilal gak punya harta, kedudukan kagak punya, subscriber kagak punya. Dakwah ngajakin Bilal, untungnya apa? Enggak ada untungnya secara ekonomis. Tetapi ini adalah titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kehormatan seorang manusia bukan karena pangkat, jabatan, harta. Inilah bagaimana cara pandang agama dakwah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karom, semua manusia terhormat. Karim, karena ibadah dan keistiqomahannya. Akram, karena kemuliaan akhlak, iman, ilmu dan amal solehnya. Mudah-mudahan wadah silaturahmi, salat subuh gabungan meningkatkan kita sebagai fitrah manusia karom menjadi karim, dan insyaallah akram di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa ta'ala.